Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Bromo. Di sini kita akan membahas integral numerik. Oke, sebelumnya kita akan membahas integral numerik. Apa sih integral numerik itu? Integral numerik adalah cara atau metode untuk mendekati nilai yang sebenarnya dari integral suatu fungsi. Dari suatu fungsi tersebut, tidak semua fungsi dapat diintegralkan secara analitik. Oke, selanjutnya kita memilih metode Riemann. Kenapa kita memilih metode Riemann ini? Karena metode Riemann ini mudah untuk dipahami dan sudah dikuasai oleh kelompok kami. Menurut metode Riemann ini lebih mudah daripada integral analitik biasa, dikarenakan menggunakan bangun ruang persegi panjang, jadi lebih mudah daripada analitik biasa, tetapi sedikit terjadi galat. Ya, untuk kelompok Bromo ini ada anggotanya beserta tugas-tugasnya. Yaitu pertama ada Ubaidillah Hakim F sebagai pembahas dari Riemann kiri. Kemudian ada Rizky Jelang R bertugas untuk menjelaskan Riemann tengah. Kemudian ada Zaidin Arif yang bertugas menjelaskan Riemann kanan. Dan juga ada Alif Dimas Wicaksana untuk menjelaskan contoh Riemann kiri. Kemudian Erastus Mauliate untuk menjelaskan contoh Riemann tengah. Dan yang terakhir ada Ahmad Alim Robani untuk menjelaskan contoh Riemann bagian kanan. Kembali lagi bersama kelompok Bromo. Nama saya Ubaidillah. Saya di sini akan menjelaskan metode Riemann yang kiri, metode Riemann kiri. Sebelumnya, yang perlu kalian ketahui, apa sih bedanya integral numerik dan integral analitik? Yaitu sebenarnya perbedaannya terletak pada rumus dan metodenya. Untuk integral numerik bisa dilihat sendiri di sini. Di sini rumusnya memakai sigma. Sigma n i mulai dari 1 fxi dikali delta xi. Nah, ini nanti bakalan ada kayak semacam pertambahan antar menggunakan metode persegi panjang. Kemudian untuk yang Riemann kiri sendiri rumusnya seperti ini, hampir sama kayak rumus integral numerik seperti biasanya, cuma ada min satunya. Soalnya kita mengambil bagian kotak yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, dan seterusnya. Langkah selanjutnya apa? Kan ini kan intinya kita mencari semua luasan integral ini kan. Nah, kita mencarinya membentuk fragmen-fragmen kotak-kotak gini. Nah, cara menghitungnya yaitu pertama kita cari delta x1, delta x2, delta x3, dan seterusnya. Ini apa? Delta x1 itu selisih antara x0 dan x1. Delta x2 selisih x1 dan x2. Delta x3 selisih dari x2 dan x3, dan seterusnya. Nah, nanti ini kan delta x1 kan ini x2, delta x2 ini, delta x3 ini. Ini akan dikalikan dengan delta x1 contohnya dikalikan dengan fx1 ini. Ini kan bentuk luasan persegi panjang. Terus delta x2 yang ini dikalikan dengan fx2 ini. Ini. Dikalikan bentuk luasan persegi panjang. Terus delta x3 ini dikalikan dengan fx3 bentuk luasan persegi panjang. Dan seterusnya nanti akan ketahuan setiap fragmen persegi panjang ini ada luasnya. Nah, nanti kita jumlah dengan sigma. Ini kita jumlah keseluruhannya antar fragmen, kita jumlah semua. Nah, itulah jumlah metode Riemann-nya. Nah, itu hasilnya. Semoga jelas. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jadin. Saya akan melanjutkan teman saya tadi. Kali ini saya menjelaskan Riemann kanan. Perbedaan Riemann kanan dan Riemann kiri yaitu terletak pada rumusnya. Kalau Riemann kiri f x i indeks i dikurangi 1. Kalau Riemann kanan ini cukup f x i tanpa dikurangi 1. Kenapa begitu? Karena Riemann kanan ini dimulai dari x indeks pertama, bukan ke 0, sehingga grafiknya terlihat pada luasannya nanti seperti ini, membuat luasannya
menyentuh persegi panjang yang sebelah kanan. Jadi ya itu tadi penjelasan dari saya tentang Riemann kanan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan Riemann tengah. Perlu diketahui, Riemann tengah itu terjadi di saat persegi panjang atau kotak menyentuh di tengah fungsinya. Ini sebagai contoh, di sini ada linear, kita mengambil tengah-tengahnya, terdapat di sini, lalu kita titik-titik. Oke. Dan di sini kita menggambar persegi panjangnya. Oke. Dan di sini saya jelaskan bahwa di tengah-tengah fungsi ini terdapat delta x. Dan ini adalah rumus Riemann tengah. Di sini terdapat sigma, tetapi saya akan memakai delta x. Jadi delta x dalam kurung f fungsi dari titik tengahnya. Misal ini di antara 0 sampai 0,4 adalah 0,2. Dan selanjutnya sampai titik tengah di antara 1,6 dan 2. 1,8.